Cuma 5 menit aja, tapi hasilnya bisa bikin kamu senyum sepanjang hari. Ini dia strateginya. Hari ini, saya punya strategi 5 menit yang simple tapi efektif untuk meningkatkan performa trading forex kamu. Penasaran? Yuk kita mulai! Tapi sebelum itu, izinkan saya berbagi cerita singkat. Dulu, ketika pertama kali belajar trading, saya sering bingung harus mulai dari mana. Saya mencoba berbagai strategi yang katanya efektif, tapi malah bingung sendiri karena terlalu rumit. Sampai suatu hari, saya menemukan strategi sederhana ini, dan hidup saya berubah. Saya akhirnya bisa trading dengan lebih percaya diri tanpa pusing memikirkan banyak hal. Nah, sekarang saya mau bagikan pengalaman saya ini ke kamu supaya kamu juga bisa mulai dengan langkah yang benar. Segmen 1. Penjelasan dasar strategi. Strategi ini menggunakan kombinasi dua indikator utama, yaitu Moving Average Exponential atau EMA dan Relative Strength Index atau RSI. Kenapa dua indikator ini? Karena EMA membantu kita melihat arah tren utama, sementara RSI membantu kita menemukan peluang entry berdasarkan kondisi overbought atau oversold. Saya ingat pertama kali pakai strategi ini, saya langsung merasa lebih tenang saat trading. Tahu kenapa? Karena indikator ini seperti sahabat yang selalu kasih tahu kita kapan harus masuk dan kapan harus hati-hati. Seru kan? Pertama, pasang dua EMA di chart kamu. Satu dengan periode 20 dan satu lagi dengan periode 50. Kedua, tambahkan RSI dengan pengaturan default 14 periode. Strategi ini cocok digunakan pada pasangan mata uang mayor di time frame 5 menit. Segmen 2. Cara kerja strategi. Yang pertama, tunggu cross EMA. Ketika EMA 20 memotong EMA 50 ke atas, ini adalah sinyal tren naik. Sebaliknya, jika EMA 20 memotong EMA 50 ke bawah, ini adalah sinyal tren turun. Kemudian, konfirmasikan dengan RSI. Periksa RSI. Jika tren naik, pastikan RSI tidak berada di zona overbought. Dan jika tren turun, pastikan RSI tidak berada di zona oversold. Selain itu, ketentuan untuk jarak antara candlestick dan titik potong EMA maksimalnya adalah 15 pips. Dan targetkan take profit 20-30 pips. Nah, setelah mendapatkan konfirmasi dari kedua indikator ini, barulah kita buka posisi buy atau sell sesuai dengan arah tren. Jangan lupa untuk selalu gunakan stop loss 10-15 pip. Selanjutnya kita masuk ke contoh praktis. Di sini kita lihat EMA 20 memotong EMA 50 ke atas dan RSI-nya sendiri tidak berada di zona overbought, sehingga ini kita bisa memasang posisi pembelian atau buy. Untuk stop loss-nya sendiri kita pasang 10-15 pips. Ini kita boleh pasang 15. Dan untuk TP-nya itu 1:2 dengan stop loss-nya. Oke, perbandingannya 1:2 di sini. Nah, di sini dia sudah mencapai TP. Kita lanjut ke titik potongan berikutnya. Di sini EMA 20 memotong EMA 50 ke arah bawah dan RSI-nya sendiri tidak berada di zona oversold. Namun perhatikan jarak antara candle dan titik potongnya ini sangat jauh. Nah, jika lebih dari 15 pips kita nggak pasang posisi. Jadi rule-nya salah. Kita coba hitung di sini ada berapa pips dari titik potong menuju candle-nya sendiri. Nah, di sini ada 28 pips. Jadi ini nggak masuk syarat. Jadi kita nggak open posisi di sini. Nah, selanjutnya untuk di titik potong yang ini, EMA 20-nya memotong EMA 50 ke arah atas, RSI tidak berada di zona overbought, dan jaraknya juga nggak begitu jauh, nggak nyampe 15 pips ini. Coba kita hitung. Nah, ini nggak nyampe 15 pips, hanya 10 pips aja. Kita bisa open posisi buy berarti di sini. Open posisi buy dengan stop loss-nya 10-15 pips. TP 1:2. Oke, jadi di sini kita sudah mencapai TP. Kita lanjut ke titik potong berikutnya. Di sini
ME20 memotong ME50 ke arah bawah, dan RSI nya sendiri tidak berada di zona oversold. Jadi kita bisa memasang posisi penjualan dengan stop lossnya 10 sampai 15. Kita bisa pasang 10. Oke, TP nya 1:2. Nah, di sini dia sudah mencapai TP. Kita geser ke sini. Ini ME20 memotong ke atas, RSI tidak berada di zona overbought, dan jarak antara titik potong dan candlenya sangat dekat, malah berdempetan. Kita pasang posisi buy di sini. Ingat, stop loss 10 sampai 15, ini bisa di angka 15. Perbandingan 2:1. Nah, di sini kita udah mencapai TP. Kita geser lagi ke sini. Nah, ini ME20 memotong ME50 ke bawah, dan RSI tidak berada di zona oversold. Berarti kita pasang posisi penjualan dengan stop lossnya 10 pips, TP nya 1:2. Nah, di sini sudah mencapai TP lagi ya teman-teman. Nah, untuk di titik potongnya ini perhatikan titik potongnya itu ME20 memotong ME50 ke atas, RSI nya tidak berada di zona overbought, namun jarak antara candle dan titik potongnya ini sangat jauh. Ini pasti lebih dari 15 pips. Nah, di sini ada 25 pips, lebih dari 15. Jadi kita nggak open di sini. Begitu juga di sini. Ini jaraknya 16 pips ya. Jadi kita nggak pasang posisi juga di sini karena lebih dari 15. Kemudian di titik potong yang ini ME20 memotong ME50 ke atas, RSI tidak berada di zona overbought. Jarak antara candle juga tidak begitu jauh. Kita bisa memasang posisi buy di sini. Stop lossnya pasang di 10 pips dan TP 1:2. Oke, namun di sini justru kena SL dulu. Nah, ini gagal ya. Selanjutnya ini kita bisa lihat. Nah, ini adalah contoh yang oversold. Oke, jadi di RSI nya itu dia oversold, dan jaraknya juga jauh ini antara titik potong dan candlenya juga jauh, sehingga ini kita nggak bisa pasang posisi di sini. Oke, jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 posisi yang kita buka. Kita hitung berapa yang berhasil dan berapa yang gagal. Di sini mencapai TP ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini yang terakhir gagal. Berarti dari 6 candle yang udah, dari 6 posisi yang udah kita buat itu 5-nya berhasil dan 1-nya gagal. Jadi 5:1. Jadi bisa dibilang win rate-nya sangat tinggi ya, 5:1 itu. Jadi strategi ini sangat bagus sekali.